yang saya bisa bantu ini? Ini tentang ini Pak, masalah FPP. Oh, RPP. Iya. Bukan mengajarnya, bukan? Soal di kelas juga ada. Oh iya. Kenapa dengan mengajarnya di kelas? Begini Pak, di siswa itu kalau di kelas itu kurang apa? Kurang semangat untuk belajar. Kayak mereka kebanyakan main-main. Ada yang kurang masuk, kemudian ada yang ngantuk, gitu. Oh, mengantuk ya. Berarti ada yang kurang semangat belajarnya, Iya. mengantuk. Ada yang main-main juga. Iya. Jadi ingin apa namanya? Menanyakan solusi apa yang bisa membantu apa yang bisa Dilakukan. iya. Anak-anak sering mengantuk, kemudian tidak serius ya. Kalau menurut kamu kira-kira kenapa mereka mengantuk? Kenapa mereka tidak serius? Kayaknya cara mengajarnya saya mungkin apa namanya, mungkin dari metode yang saya kasih mungkin, atau mungkin cara mengajarku membosankan. Oh, cara mengajar yang membosankan. Iya. Kalau cara mengajar yang membosankan, metodenya kira-kira apa yang penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi metodenya tidak menyenangkan? Karena metode yang saya pakai mungkin cuma itu saja. Itu saja. Masih menggunakan metode konvensional. Lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya itu anak-anak bisa menjadi semangat lagi? Ingin memperbaiki lagi FPP saya, kemudian metode mengajarnya. Kenapa dengan RPP kamu? FPP saya itu masih kurang puas Pak, masih kurang bagus. Kurang puas dengan RPP-nya. Iya. Kenapa dengan RPP-nya? Apa yang membuat kamu tidak puas dengan RPP itu? Di FPP yang saya sekarang ini dia cuma bagian apa namanya, bagian mengajarnya saja, bagian metodenya, kemudian di bagian medianya juga masih kurang, kemudian apa lagi, medianya, kemudian Metodenya? metodenya juga. Apa lagi ya? Sama LKPD-nya juga belum saya terapkan. Oh, belum berikan LKPD sama iya, anak-anak. belum. Kemudian evaluasi juga masih kadang diberikan, kadang juga tidak. Oh, jadi menurut kamu anak yang membuat anak-anak tidak serius, yang sering membuat anak-anak keluar masuk dan ribut dalam belajar karena belum ada LKPD-nya. Iya. Belum ada medianya belum lengkap ya, Iya, mungkin. belum lengkap. Belum juga evaluasi, begitu ya? Iya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Yaitu untuk mau memperbaiki RPP-nya, kemudian medianya juga mau disiapkan, sama LKPD-nya. LKPD-nya. Bagaimana kalau misalnya saat membuat media itu, ini kan tadi kan kenapa kamu belum membuatnya, masih bingung. Iya, masih bingung. Terus apa strategi kamu nanti kalau membuat LKPD-nya supaya itu terasa menurut kamu itu lebih bagus dari sebelumnya? Apa yang harus kamu lakukan dalam membuat RPP itu, melengkapi medianya? Diperbaiki RPP-nya. Perbaiki. Diperbaharui lagi. Ada yang bisa membantu mungkin temanmu atau bukan, atau tidak? Belum ada. Belum ada. Tidak ada. Apakah ada usaha dari kamu untuk misalnya bertanya sama rekan sejawat guru biologi ya? Iya. Ada usaha? Apakah nanti akan ada usaha kamu untuk mencari tahu informasi tentang bagaimana membuat RPP, media pembelajaran yang bagus sama teman sejawat? Sudah bertanya, hanya mereka cuma menyarankan begini-begini, tidak langsung
memberikan apa namanya kayak contoh, kamu harus begini, tapi cuma memberikan saran. Saran. Tapi berarti sudah ada bayangan begitu. Iya, Sudah ada bayangan. Terus sejauh ini apa yang apa saja yang sudah kamu kerjakan? Untuk sekarang RPP-nya mulai saya perbaiki. Maksudnya RPP yang sebelumnya saya perbaiki lagi. Kemudian menyiapkan medianya, kemudian LKPD sama evaluasinya. Tapi itu belum belum maksimal, masih perlu mau diperbaiki lagi. Iya. Kapan kamu perbaiki itu? Secepatnya kalau bisa. Secepatnya. Iya, supaya bisa dilakukan di pertemuan berikutnya. Nanti kamu langsung terapkan. Berarti masih kapan Kapan biologi masuk di kelas lagi? Minggu depan. Minggu depan ya. Di kelas 11 IPS 1 sama 11 IPS 2. Apakah misalnya bagaimana? Berarti pembelajaran yang sama kita ingin terapkan kembali di kelas itu. Iya. Untuk melihat perbedaannya. Kapan katanya? Minggu depan. Iya, minggu depan. Oke. Kalau begitu semoga itu menjadi berhasil, dan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bisa bertanya mungkin sama teman ya bisa. Iya. Tapi kalau Anda sudah buat itu lebih bagus lagi. Kemarin waktu kuliah ya misalnya, ini kan kita guru baru. Waktu kuliah sudah belajar tentang RPP ya? Iya, sudah. Hanya karena pada saat penerapan di sini, iya. Di sana belum. Iya, belum terlalu. Ini sudah langsung action. Apa yang kita sudah miliki itu tinggal dikembangkan lagi. Saya juga kalau misalnya media yang ada di sini, apa alat-alat itu lengkap ya, misalnya ada komputer, ada infokus ada ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu saja. Oke, saya kira itu. Nanti kita lihat perkembangannya. Silakan buat dulu dan semoga itu ada perkembangan dalam penerapan dengan siswa. Tinggal kita lihat nanti pada saat penerapannya di kelas. Oke, kalau begitu, oke. Saya ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang siswa cara menangani siswa di kelas bagaimana? Kalau cara menangani siswa kalau cara menangani siswa di kelas itu kenapa dengan siswanya? Kadang ada yang ribut, kemudian keluar masuk gitu. Sebagai guru, bagaimana Anda menyikapi itu? Sebagai guru, apa yang sudah kamu lakukan? Untuk saat ini yang saya lakukan cuma memberikan toleransi saja. Iya. Oke, itu juga hal yang bagus, sambil memberikan penguatan supaya mereka tidak melakukannya, itu bagus. Selain itu apa lagi yang sudah kita lakukan? Untuk saat ini cuma itu saja, sambil mencari solusi lain. Sambil mencari solusi lain. Kalau begitu, itu hal yang bagus kita lakukan. Memang sekarang tidak bisa memberikan hukuman kepada siswa, itu kurang tepat. Jadi memang tepatnya adalah merefleksi, gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, oke, cukup sekian. Pertemuan kita nanti kita tinggal lihat di kelas ya. Nanti RPP-nya kalau sudah selesai mungkin bisa dipelajari ya dulu. Kalau masih ada yang kurang ditambah lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Oke.
belajar. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian sebelum itu saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada keterangan? Tidak ada. Oh, berangkat. Oke. Kemudian kita masuk materi. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya tentang materi sebelumnya apa? Atau masih ada yang ingat apa? Siapa? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Siapa? Ayo angkat tangan. Sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sistem peredaran pada manusia. Apa saja sistem peredaran manusia? Sel darah putih, sel darah merah. Oke, jadi ada dua tentang sel darah merah dan sel Darah putih. Satu lagi itu darah putih. Oh ya, oke. Oke. Itu sistem peredaran darah. Oke, sekarang materi hari ini itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, apa yang kalian tahu tentang sistem pencernaan pada manusia? Apa? Mulut. Terus? Kerongkongan. Terus? Oke. Jadi sekalian sudah ada yang tahu beberapa organ pada sistem pencernaan manusia. Oke. Sekarang kita bagi kelompok ya. Tetapi kelompoknya itu kelompok sebelumnya. Oke? Kelompoknya sebelumnya. Oke, sudah dulu masing-masing kelompok? Sudah. Oke, jadi sebelum kita ke materi, saya jelaskan dulu tentang tujuan kita pada hari ini, yaitu menganalisis dan memaparkan hubungan antar struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan manusia. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian saya jelaskan materinya, tapi saya bagikan materi sama LKPD dulu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke, perhatikan, lihat di materi yang saya bagikan, kemudian saya jelaskan hasilnya. Materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi di sini ada beberapa struktur sistem pencernaan pada manusia. Kalian bisa lihat gambar di depan. Ini struktur sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian di struktur sistem pencernaan, kalian bisa lihat di materi yang saya bagikan itu ada mulut itu berfungsi sebagai untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Itu adalah fungsi
mulut. Kemudian kerongkongan atau biasa disebut esofagus, yaitu untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Oke? Gimana bekerja? Oke, jadi itu sudah kerongkongan. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau bacakan? Coba. Siapa yang mau bacakan? Fungsi dari struktur ketiga. Ya, Bu. Oke, kelompok 3. Organ ketiga dalam sistem pencernaan manusia adalah lambung atau yang biasa disebut dengan ventriculus, berfungsi untuk mencerna makanan-makanan yang sudah kita konsumsi. Oke, bagus. Kemudian yang keempat siapa? Kelompok 5 coba. Ya, harus 5. Oke, kelompok 5 siapa? Oke, 5. Struktur yang keempat adalah usus halus, berfungsi untuk mencerna nutrisari yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Oke, bagus. Kemudian yang ke-5. 5. Usus besar berfungsi. Siapa? Oke, kelompok 2. Ya. Usus besar yang biasa disebut kolon berfungsi untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat dalam timus atau kimik sebelum membentuk feses. Oke. Kemudian untuk yang terakhir siapa? Kelompok 1. Ya. Spektrum berfungsi untuk menyimpan feses untuk sementara. Oke. Jadi itu adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok. Kemudian kelompok yang sebelumnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana alur sistem pencernaan dari mulut sampai anus. Hai teman-teman, mereka kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung.
di mulut, kemudian sampai keluar. Jadi kalian sudah bisa ada bayangan, kan? Oke. Dari video dari tayangan tadi ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Dari pencernaan pada manusia hingga feses dapat dikeluarkan, apakah ada penyebab yang menghambat feses? Seringkali kita mengalami kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita ingin buang air besar sering terjadi hambatan untuk mengeluarkannya. Apakah ada penyebab tersendiri yang memungkinkan feses itu sulit untuk kita keluarkan? Ya, memang kadang kita sering mengalami kesulitan dalam mengeluarkan feses, ya kan? Nah, itu penyebabnya karena saluran pencernaan di dalam itu ada yang ada penyebab dari yang kita makan. Itu salah satunya. Kemudian bisa juga dari lambung, kemudian dari lambung menuju ke usus. Itu juga bisa penyebabnya. Kemudian ada juga yang terakhir tadi direktum kan itu tempat penyimpanan feses untuk sementara. Kemudian ada saatnya akan dikeluarkan, kemudian ada saatnya belum untuk dikeluarkan gitu. Jadi kemudian jangan sampai pada saat penyimpanan feses ada penyebab atau ada penyakit di dalam feses itu. Jadi sehingga susah untuk mengeluarkan melalui anus. Jadi kayak disimpan dulu, jangan, karena pada anus ada misalkan anus tidak lagi bersedia untuk mengeluarkan seperti itu. Jadi disimpan untuk sementara di feses. Itulah kenapa kadang orang kayak susah mengeluarkan karena pada rektum itu penyimpanannya terlalu banyak. Gitu. Oke. Selanjutnya yang saya bagikan tadi terkait KPD, itu ada 2 pertanyaan. Kalian bisa mengerjakan. Kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Itu ada 2 pertanyaan. Kalian bisa diskusikan bersama kelompok. Oke, setelah kalian diskusi materi soal yang ada di luar tadi, masing-masing kelompok itu mempresentasikannya hasil diskusi kalian. Nanti di tempat saja, nggak usah main di depan, di tempat saja, oke? Oke, silakan dikerjakan. Boleh ada yang dari sini juga kan sudah tahu kan mulut sama kerongkongan itu bagaimana. Ada yang mau lain? Ini ada yang mau
Jelaskan fungsi dan fungsinya. Untuk kesukaan. Panas. Rongkongan. Yang biasa disebut dengan esophagus. Rongkongan biasa disebut sebagai esophagus. Kemudian dilanjutkan Bella di mana?
yang pertama itu kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ayo. Oke, siap. Action. Untuk kelompok Jangan lupa beri tepuk tangan teman-temanmu ya. Dan nanti ya kalau misalnya saya mewakili kelompok berapa gitu untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke. Lanjut. kelompok 2 sekarang kelompok 3. Silakan. Tertar. Assalamualaikum. Nama saya Marcel. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan menyampaikan diskusi kami, yaitu jelaskan apa hubungan antara lambung dan usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dari sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan antara usus halus dan usus besar. Nutrisi di dalam makanan yang berada di usus halus akan dicerna, setelah itu makanan akan melewati usus besar. Terima kasih. Sekarang yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan apa hubungan antara usus besar dan anus. Usus besar menyerap vitamin dan cairan dan melewati anus untuk pembuangan feses. Terima kasih. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memberi tanggapan kepada kelompok 1 terkait hubungan antara mulut dengan kerongkongan. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, kami dari kelompok 2 memberi approach yang sangat baik karena penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Jadi kami beri apresiasi. Mungkin dari kelompok kami ingin menambahkan sedikit terkait penjelasan dari kelompok 1, yaitu selain penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh perwakilan kelompok kalian, ada satu hal juga yang menjadi tanggapan dari kelompok kami, yaitu antara mulut dengan kerongkongan terjalin kerjasama antara kedua organ tersebut. Karena mulut jika sedang menyusurkan makanan akan menjadi jembatan menuju kerongkongan. Kerongkongan akan melakukan kerjanya menuju lambung, sehingga kerongkongan juga dapat terbantu dengan adanya mulut yang bersedia menghancurkan makanan tersebut. Sekian dari tanggapan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah beberapa ini. Oke, sekarang KPD-nya dikumpulkan. Kemudian di akhir materi ini kita kumpulkan dari materi yang tadi. Siapa yang menunjukkan materi materi kita hari ini? Oke, siapa? Saya, Bu. Baik, di akhir pelajaran kali ini saya Sri Sulastri akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Dari materi yang sudah kita lalui tahap tadi, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata pencernaan kita itu mempunyai organ yang cukup banyak, sehingga feses yang kita keluarkan itu ternyata tidak hanya melalui dari dua organ, mulut dan anus. Ternyata ada lagi tahap-tahap yang kita perlu ketahui. Tentunya teman-teman harus mengingat bahwa materi ini berfungsi atau bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui tahap demi tahap, sehingga dalam kehidupan kita jadi tahu, oh ternyata feses yang kita keluarkan itu bukan hanya melalui dari satu atau dua
untuk teman-teman yang lainnya, sehingga kita dapat menjadi guru sebaya untuk teman-teman yang lainnya terkait pengetahuan yang sudah kita dapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Olga tentang sistem penerimaan pada manusia. Jadi kalian sudah bisa mengetahui bagaimana sistem pencernaan ketika makanan masuk ke mulut sampai keluar. Oke? Itu juga itu yang kita alami sehari. Oke. Kemudian untuk yang terakhir sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya berikan tugas untuk di rumah. Nanti saya kirim lewat grup ya, grup WA. Oke. Jadi untuk tadi mana tadi yang oke, Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. kegiatan ini saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam? Sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ningsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa saya hubungi. Maaf juga lewat Zoom begini ya, karena kemarin beberapa hari ini kita disibukkan dengan kegiatan yang lain, sehingga setelah kegiatan praktik pembelajaran kemarin setelah kita coaching, baru kali ini saya bisa mengabadi. Sekolah juga kita banyak dengan kegiatan yang lain, sehingga nanti hari ini ada kesempatan saya untuk menghubungi untuk membahas tentang apa yang sudah kita laksanakan kemarin, mulai dari kegiatan sebelum melakukan pembelajaran di awal coaching itu, kemudian pada saat observasi di kelas, di ibu mengajar di kelas. Hari ini kita akan mengevaluasi apa yang sudah perkembangan dari pembelajaran ibu di kelas. Nah, secara umum kemarin kita membahas tentang bagaimana ibu mengeluhkan tentang pembuatan media pembelajaran, bagaimana ibu mengeluhkan tentang rencana pembelajaran yang membingungkan. Kemudian setelah kita melaksanakan coaching dan ibu membuat itu, saya lihat secara keseluruhan di dalam kegiatan mengajar ibu sudah ada perubahan, terutama dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media pembelajaran, kemudian LKPD, materinya, sampai pada evaluasinya. Ibu sudah melakukan itu, dan semuanya sudah mulai terlihat ada peningkatan. Iya, Pak. Nah, selain itu ada juga catatan-catatan kecil yang bisa saya sampaikan pada ibu terkait dengan hasil kemarin setelah saya lihat di observasi itu. Memang kita harus mengembangkan diri lagi bagaimana caranya membelajarkan anak-anak yang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana KSD, kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran itu masih belum terlihat. Ya, Pak. Di yang berikutnya lagi bisa ditingkatkan dan diterapkan di kelas. Tetapi selebihnya tadi sudah bagus. Ibu juga sudah terlihat aktif dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga aktif memang tadi antusiasnya anak-anak waktu pembelajaran yang lalu itu, yang waktu observasi saya lihat
di videonya memang anak-anak sudah aktif dalam melaksanakan dalam mengikuti pembelajaran. Dan pesan yang kedua bahwa pembelajaran itu dilakukan masih ada catatan terkait dengan bagaimana menerapkan kompetensi sosial emosional pada siswa sehingga anak-anak tidak tidak jenuh dalam belajar Islam. Iya Pak. Kira-kira ada pertanyaan Bu Ningsi? Memang pada saat observasi dalam kelas memang masih ada yang kurang sih sebenarnya, terlebih dari public speaking saya sendiri memang masih agak kurang. Tapi alhamdulillah ada perkembangan sebelumnya daripada sebelumnya. Tapi kan ada perbedaan dari sebelum kita coaching dengan setelah kita coaching. Iya, Pak. Dalam pembelajaran di. Iya, ada perbedaan. Sebelumnya kan siswa agak kurang aktif, kemudian kurang semangat. Kemudian setelah setelah menggunakan media, kemudian KPD, ada perubahan dari siswa tersebut dari segi belajarnya, kemudian aktifnya. Hasil belajarnya bagaimana? Alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Sudah tidak ada ya? Oh iya Pak. Ribut. Gimana kalau sedih? Sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Iya Pak. Nanti dikembangkan terus bagaimana mengajarnya pembelajaran itu berpihak pada murid dan juga kompetensi diri kita jadi meningkat sehingga pembelajaran menjadi kualitas. Iya Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya Iri dan Cito. Maaf ya, hanya lewat daring ini. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas bantuannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.